Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazma Zahidah dengan NIM 222111061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah usul fikih tentang maqasid syariah dari klasik hingga kontemporer menurut Yasser Audah. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang biografi Yasser Audah. Yasser Audah lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Yasser Audah tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Yasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif mengikuti pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University, jurusan Ilmu Komunikasi. Studi Strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian maqasid syariah. Kata maqsid jamak dari maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau ends dalam bahasa Inggris, teolons dalam bahasa Yunani, finale dalam bahasa Prancis, dan Zweck dalam bahasa Jerman. Sedangkan kata syariah berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan sesuatu atau memulai pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederajat aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Selanjutnya yaitu adalah konsep maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan daruriyat atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan hajiniyat atau kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tansiniyat atau kebutuhan tersier. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan daruriyat itu? Daruriyat adalah tujuan-tujuan primer. Dapat didefinisikan juga sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketiadaannya itu didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketidakadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa Islam, mewajibkan ibadah. Ulama Al-Ghazali memetakan unsur 5 pokok yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul al-aqal, hifdzun nas, dan hifdzul mal. Tetapi ulama asyhur memberlakukan konsep hukum Islam klasik dan membuat konsep baru. Unsur pokok untuk kedaruratan menjadi 6. Hifdzuddin, perlindungan agama, hifdzun nas, perlindungan jiwa, hifdzul mal, perlindungan harta, hifdzul aqal, perlindungan akal, hifdzul an-nas, perlindungan keturunan, dan hifdzul al-irad, perlindungan kehormatan. Konsep kedua maqasid syariah yaitu hajiniyat. Hajiniyat atau tujuan-tujuan sekunder dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Maksudnya adalah di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan. Namun, manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan, adanya hukum rukhsah, keringanan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas, antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada bangunan masjid, meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Yang ketiga yaitu tansiniyat. Tansiniyat atau tujuan-tujuan tersier tidak bersifat wajib atau esensial, namun berperan dalam memperindah proses pemenuhan kepentingan daruriyat, kebutuhan esensial, dan hajiniyat, kebutuhan sekunder.
Ketiadaannya tidak merusak kehidupan, tetapi mengurangi keindahan dan etika. Skala prioritas ini adalah domain seniman, di mana pilihan pribadi dihormati, bersifat relatif dan lokal, selama sesuai dengan ketentuan nas atau aturan tertulis. Yasser Auda melakukan analisis sistem kontemporer. Apa sih yang dimaksud sistem? Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Jadi, analisis sistem secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit. Ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi. Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Lalu, apa saja sistem fitur tersebut? Fitur sistem itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Syariah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini secara sederhana, syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Fikih, koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir. Fatwa, penerapan syariat dan fikih di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Fitur sistem yang kedua, yaitu adalah wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Yasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Yasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik menyeluruh penting di hidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaharuan kontemporer. Yang ketiga adalah openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Fitur sistem yang keempat, interrelated. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Fitur hierarki memberikan perbaikan pada dua dimensi maqasid syariah pertama. Perbaikan jangkauan maqasid, Yasser Auda membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori. Yang pertama, maqasid al-ammah, general maqasid, adalah maqasid yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyri yang bersifat universal. Seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyat dalam maqasid klasik. Yang kedua, maqasid khasah, spesifik maqasid, yaitu maqasid yang terkait dalam maslahah yang ada dalam persoalan tertentu. Persoalan tertentu maksudnya adalah tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Yang ketiga adalah maqasid juz'iyah, parsial maqasid, yaitu maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, penting untuk melihat kategori maqasid syariah secara holistik dan tidak terpisah-pisah. Ini merupakan pintu masuk untuk merespon persoalan-persoalan zaman kekinian. Pembaharuan juga melibatkan perluasan cakupan orang yang dilibatkan dalam maqasid. Jika maqasid tradisional bersifat individual, pembaharuan membawa dimensi sosial dan publik, memperluas cakupan dari kemaslahatan individu menjadi kemaslahatan masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Pendekatan ini diharapkan dapat memungkinkan syariat Islam memainkan peran positif dalam menjawab tantangan zaman kekinian.
Nah, inilah hasil pergeseran konsep maqasid syariah dari klasik hingga kontemporer yang sudah saya sajikan menjadi sebuah tabel. Yang pertama yaitu hifduddin, perlindungan agama, menjadi hifdu al-hurriyah al-i'tiqad, perlindungan kebebasan berkeyakinan. Yang kedua, hifdun nafs, perlindungan jiwa, menjadi hifdu al-hukuk al-insan, perlindungan hak-hak manusia. Yang ketiga, hifdun mal, perlindungan harta, menjadi pewujudan solidaritas sosial. Yang keempat, hifdu al-akal, perlindungan akal, menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Hifdu al-irad, perlindungan kehormatan, menjadi hifdu al-usroh, perlindungan keluarga. Yang keenam yaitu hifdu an-nas, perlindungan keturunan, menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Fitur sistem yang kelima yaitu multidimensionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini digunakan Jasar Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qat'i dan dzanni telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu al-dilalah, qat'iyyu as-subut, qat'iyyu al-mantiq. Yang keenam yaitu purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goals dan purpose. Maqasid berada dalam pengertian purpose al-ghayah. Jasar Auda menetapkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Selanjutnya adalah kesimpulan pembahasan yang sudah saya presentasikan dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama, Jasar Auda menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi, berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir, dan pisau analisisnya. Yang kedua, sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih. Yang ketiga, ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasar Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, cognition, kemenyeluruhan, wholeness, keterbukaan, openness, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, interrelated hierarchy, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, multidimensionality, dan kebermaksudan, purposefulness. Sekian yang dapat saya presentasikan, dan apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.